Selamat datang di Kaum Review. Kali ini Mimin bakalan lanjutin cerita manhwa yang berjudul Master Kultivasi Supranatural Part 2. Bagi kalian yang baru nemu video ini dan baru nonton pertama kali, Mimin saranin deh untuk nonton dulu di part sebelumnya. Ada kok di playlist. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Di part sebelumnya, Master Shi dan kedua anak buahnya, Suji Seng dan Zhao, memasuki gedung atau rumah misterius. Dan dengan nampak terlihat wajah kaget Nona Zhao yang terheran-heran dikarenakan kehebatan dari Master Shi yang melumpuhkan para penjaga rumah hanya dengan sekali serangan. Dan ia pun berkata dalam hatinya, apakah benar Master Shi adalah manusia biasa? Pasti dia sudah berlatih selama ratusan tahun lamanya. Lalu Xiao Zhao pun tersadar dari rasa kagetnya. Setelah mendengar perkataan dari Xu Jisheng bahwasannya situasi selanjutnya kemungkinan akan lebih berbahaya. Nona Zhao pun diperintahkan untuk tetap menunggu di lokasi tersebut sampai bala bantuan datang. Dan terlihat Nona Zhao sedikit menundukkan kepala dan memasang wajah lemas. Lalu Master Shi pun bertanya, apakah kau takut? Nona Zhao pun menjawab, dia sebenarnya tidak takut. Tapi Nona Zhao merasa bahwa hanya menjadi beban dalam tim ini. Dengan wajah santainya, Master Shi pun berkata, tidak masalah membawa satu atau dua beban. Ya mau gimana lagi ya, menurut Mimin emang gak masalah, namanya juga dukun terkuat. Haha. Seketika Nona Zhao dan Suji Sheng pun terdiam tanpa kata setelah mendengar ucapan dari Master Shi, dan terlihat mereka merasa seram dengan sama tuh Master Shi yang memang psikopat tuh. Setelah dari momen awkward itu, Scene pun berpindah dan memperlihatkan sebuah rumah besar dan mewah yang terlihat memancarkan aura yang sangat seram. Akhirnya mereka bertiga menuju ke depan pintu rumah dan Shu pun mencoba untuk membuka pintu rumah tersebut. Krek, suara pintu terbuka. Ternyata pintu rumah tersebut tidak dikunci. Mereka bertiga pun melihat isi dalam rumah dari depan pintu rumah itu, yang terlihat sangat gelap dan menyeramkan. Terlihat Xu dan Zhao memasang wajah serius dan sangat siaga menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Tapi beda nih sama Mas Master Dukun kita nih. Kayaknya dia itu santai-santai aja di setiap situasi. Dan masuklah mereka ke dalam rumah itu. Zhao pun terganggu dengan aroma tajam yang bau di dalam rumah itu. Dan Xiao pun memperingatkan untuk tetap berhati-hati karena penyergapan bisa terjadi kapan saja. Nah, di sini Mimin cukup gimana gitu sama Master Shi ini. Coba teman-teman lihat Xu dan Zhao pakai senter nih. Sedangkan Master Shi ini dengan santainya jalan gak pakai senter kan, bangke ya kan. Sembari berjalan menyusuri rumah, Master Shi bertanya kepada Xu, apakah Xu masih belum memiliki artefak sihir? Xu menjawab dengan sedikit senyum menahan malu. Ia berkata bahwasannya ia belum memiliki artefak sihir karena dia belum memenuhi persyaratan untuk menggunakan artefak sihir di levelnya saat ini. Dan ternyata keberuntungan Shu gede banget nih, karena Master Shi bilang bakal ngasih sebuah artefak sihir ke Shu. Shu pun kaget dan merasa nggak percaya kepada Master Shi kalau Master Shi mau ngasih artefak sihir kepada Shu. Di sisi lain, Zhao pun terlihat berjarak cukup jauh dari Shu dan Master Shi. Dan terlihat perhatian Zhao teralihkan kepada sesuatu. Sehingga Zhao terdiam dengan mengamati sesuatu yang menarik perhatiannya. Lukisannya, ucap Zhao dengan wajah kaget dan heran. Ternyata yang diamati Zhao adalah sebuah lukisan yang berada di dinding rumah itu.
Zhou pun mencoba untuk lebih dekat melihat lukisan itu dan ternyata lukisan tersebut mulai berubah saat diamati dari dekat. Dan makin anehnya seperti mengeluarkan sesuatu sulur akar yang menjulur. Zhou pun tersentak kaget dan terdiam untuk beberapa saat. Setelah itu Zhou melompat jauh dari lukisan itu dengan panik memanggil Xu dan Master Xi untuk melihat ke arah belakang. Xu langsung menoleh ke belakang melihat ke arah Zhou dan saat itu pun Zhou melihat kalau lukisan di dinding mengeluarkan sulur yang cukup banyak panjang. Zhou berusaha berlari untuk menghindari serangan dari lukisan itu. Usaha Zhou pun akhirnya sia-sia. Zhou tetap tertangkap oleh sulur yang dikeluarkan oleh lukisan itu. Xu langsung berlari sebisa mungkin ke arah Zhou untuk menyelamatkannya. Pada saat itu juga, Xu refleks mengeluarkan kekuatan supranaturalnya yang terlihat seperti kilatan api berwarna merah yang keluar dari tangan kanannya. Terlihat Zhou sudah sebagian badannya ditarik masuk ke dalam lukisan itu. Thunder Talisman Sword sambil berlari mengarah serangan menuju lukisan yang menarik Zhou. Xu pun loncat mengarahkan serangan kilatan cahaya merah berbentuk tebasan pedang. Tanpa diduga-duga, lukisan tersebut mampu menangkis serangan dari Xu. Xu pun terkejut setelah serangannya dipatahkan dengan mudahnya oleh lukisan itu. Dan Xu juga terikat oleh sulur yang dikeluarkan oleh lukisan dan juga ditarik paksa masuk ke dalam lukisan. Xu tidak mau hanya pasrah ditarik begitu saja. Xu mencoba untuk melepaskan diri dari sulur yang menariknya. Tampaknya usaha Xu sia-sia. Dia sudah mulai pasrah dengan keadaan. Pada saat Xu sudah pasrah, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Xu pun menengok ke belakang dan ikatan dari sulur itu mulai melonggar. Saat itu juga terlihat monster pohon yang mengerikan keluar dari dalam lukisan, seperti dikeluarkan secara paksa oleh seseorang. Tidak lama kemudian terjadi ledakan yang cukup kuat dari dalam lukisan. Xu melihat dengan keheranan dan juga bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi. Dengan santainya Master Xi keluar dari dalam lukisan dan membawa monster yang sudah tidak berdaya dengan tangan kanan serta membawa Zhou di tangan kirinya. Lalu terlihat Xu menemui Master Xi dan berkata, "Untung Master Xi ada di sini." Tiba-tiba Master Xi dengan wajah yang serius menunjukkan jari telunjuknya ke atas dan berkata, "Lihatlah ke atas." Zhou dan Xu langsung menengok ke atas. Terlihat sosok manusia setengah iblis dengan wajah yang menyeramkan dan memiliki mata yang merah menyala sera dengan wajah yang tersenyum jahat. Seketika Zhou dan Xu pun terkejut. Lalu Master Xi menjelaskan bahwa sosok itu adalah manusia yang berubah menjadi iblis. Zhu langsung berteriak dengan keras. "Di mana orang yang kau culik? Kemana kau membawanya?" ucap Zhu. Dengan senyum jahat, iblis itu menjawab, "Benar." Iblis itu mengakui bahwasannya benar dia yang menangkap orang tersebut. Tetapi anak itu tidak bersamanya sekarang ini dan dia telah dibawa pergi oleh Toys Master Pang. Xu pun berkata, "Master Toys apanya? Dia adalah seorang kultivator iblis." Jika dilihat-lihat, manusia setengah iblis itu juga adalah seorang kultivator. Namun ia berubah menjadi iblis. Ternyata iblis itu berkata bahwa dia sendirilah yang meminta untuk diajari oleh Master Pang. Zhou terlihat sangat penasaran, lalu bertanya mengapa ia mempelajari teknik iblis itu. Iblis itu dengan senangnya menjawab, "Karena uang tidak bisa membeli umur, tetapi Taoism bisa. Dan dengan hidup lama, dia bisa menikmati kejayaan dan kekayaan dunia ini." Tapi kalau Mimin sih males jadi kayak iblis gitu, cuman mau hidup lama. Kecuali kalau berubah iblis yang good looking, bolehlah. Dan Master Xi menjelaskan
bahwa dia hanyalah bekerja sebagai anjing penjaga untuk orang lain. Maka jangan pikir bisa hidup panjang dan kaya. Iblis itu pun tampak percaya diri dengan kekuatan yang dimilikinya dan tak sabar untuk bertarung. Iblis itu berkata, karena kalian juga adalah orang yang mempelajari Taoism dan dia akan memberitahu cara bagaimana menemukan Master Peng dengan syarat harus melanjutkan ajaran Taoism iblis kepada orang lain. Yap, seperti biasanya sang Master Shi yang OP parah ini dengan santai ia berkata, menemukannya bukanlah hal yang sulit dan kau sudah menjadi iblis, maka cepatlah beristirahat dengan tenang di alam sana. Dengan wajah yang marah, si iblis itu langsung menyerang Master Shi dan kawan-kawan yang berada di bawahnya. Dengan sulurnya, iblis itu menyerang dari atas atap dan mereka bertiga tertangkap oleh sulur itu. Lagi dan lagi, Master Shi masih dengan gaya santai dan dingin dia berkata, kau telah salah paham mengenai kekuatanmu sendiri. Dan terlihat energi Tao dari Master Shi yang berwarna kuning keemasan menyebar di sekeliling Master Shi. Iblis itu pun kaget dan dia heran sambil bertanya, siapa kau ini sebenarnya? Lalu tampak energi Tao Master Shi membentuk seekor naga dan seketika sulur yang mengikat Master Shi itu terlepas dengan sendiri saking besarnya energi dari Master Shi. Jadi jurus tersebut adalah bernama seni bela diri tingkat bumi, Dragon Ascending. Terbentuklah seekor naga emas dan memancarkan cahaya yang sangat terang dan terlihat sangat kuat. Lalu naga tersebut terbang ke atas menyerang iblis yang berada di atas atap hingga menembus rumah dan naga tersebut terbang tinggi ke langit hingga efeknya sampai menerangi rumah-rumah dan gedung yang berada di dekat wilayah pertempuran. Setelah itu terlihat rumah yang dijadikan tempat bertarung pun hampir hancur tak berbentuk akibat pertarungan itu. Lalu Master Shi berkata, dasar cari mati. Zhou sontak terkejut dan kagum. Hanya dengan satu serangan, ucap Zhou dalam hatinya. Terdengar pertanyaan dari Zhou, apakah kekuatan mantra dari Master Shi terlalu kuat? Dengan latar pemandangan reruntuhan bangunan dan lubang besar di atap rumah yang disebabkan kekuatan Master Shi yang OP parah. Dengan wajah lemas dan tersenyum tipis karena sudah berhasil menang melawan iblis, lalu Shu pun menjawab pertanyaan dari Zhou. Tergantung apa dan siapa yang menggunakannya. Zhu menjelaskan bahwa metode yang digunakan oleh Master Shi adalah mantra tingkat bumi. Dan dengan wajah polos serta kebingungan, Zhou melihat ke arah Master Shi seraya bilang, mantra tingkat bumi. Di sisi lain, Master Shi terlihat masih santai dan membuka ponselnya. Shu pun memberi penjelasan terkait mantra yang ada, bahwa mantra terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu fana, bumi, dan langit. Mantra fana adalah mantra yang biasa digunakan oleh manusia biasa, dan tingkatannya di atas adalah mantra bumi. Lalu mantra langit adalah mantra dengan tingkatan paling tinggi di antara mantra yang lain. Tapi Shu juga menjelaskan bahwa mantra bumi yang barusan mereka lihat bahkan lebih dahsyat dari mantra bumi pada umumnya. Semua itu disebabkan oleh kekuatan Master Shi yang sangat besar. Setelah mendengar penjelasan dari Shu, Zhou pun terlihat begitu kagum dan terkesima akan kehebatan Master Shi. Dengan wajah yang serius, Shu menggumam dalam hatinya. Setelah melihat mantra tingkat bumi dari Master Shi, Shu berpikir, apabila terus begini, mungkin Master Shi bisa menggunakan mantra tingkat langit yang konon sangat kuat dan sulit untuk dicapai. Di satu sisi, Zhou masih memperhatikan Master Shi dengan rasa kagum kepada Master Shi. Tiba-tiba keheningan itu pun terpecah mendengar ucapan Master Shi. Kalau kalian sudah selesai, ayo kita pergi. Dengan melirik ke arah mereka berdua.
Lalu Shu dengan refleks mengepalkan tangan dan berkata bahwa mereka tidak akan bisa menyelamatkan Sandra apabila sudah lewat jam 12 malam. Dengan wajah senyum tipisnya, Master Shi bilang bahwa semuanya selesai pada jam 10. Dan ia pun menunjukkan ponselnya masih pukul 9.28 malam, yang artinya Master Shi hanya butuh waktu setengah jam untuk menyelamatkan Sandra. Zhou menjelaskan mereka mungkin sudah tidak memiliki waktu untuk menemukan Sandranya dan kemungkinan Sandranya juga sudah dipindahkan. Master Shi melirik ke arah Zhou dengan berkata, "Untuk apa mencarinya?" Zhou pun kebingungan dengan pernyataan Master Shi dan berkata, "Bukannya Sandra itu sudah diserahkan kepada iblis tahu yang bernama Master Peng?" Terlihat mereka bertiga berdiri di atas lantai yang memiliki seperti sebuah pintu bawah tanah. "Bukankah tempatnya sudah di depan kita?" ucap Master Shi. Seketika pintu bawah tanah itu terbuka sendirinya. Dengan kekuatan Master Shi, mereka pun berdiri di atas lorong pintu bawah tanah. Dan terlihat lorong tersebut sangat panjang dan gelap. Juga terdapat banyak anak tangga yang untuk memasuki lorong tersebut. Tanpa berbasa-basi, mereka pun langsung menuruni anak tangga tersebut dan terdengar Shu bertanya kepada Master Shi, "Tangga apakah ini, Master?" Master Shi cukup tertarik dengan tangga yang ada di bawah tanah itu, serta menjelaskan kemungkinan akan adanya arai di sini. Oh iya, bagi para sahabat kaum review yang belum tahu arai itu adalah sebuah spell atau kekuatan yang dihasilkan dari artefak sihir yang dapat membuat sebuah domain atau labirin untuk menjebak seorang target yang diinginkan penggunanya. Lalu Shu merasa sepertinya tangga itu tidak memiliki ujung sehingga membuat Shu penasaran. Master Shi langsung mengangkat tangannya dan membuat segel mantra. Seketika itu pun terlihat cahaya kuning keemasan menyinari di sekitar tubuh Master Shi dan berkumpul menjadi satu ke atas membentuk sebuah bola cahaya. Dan lorong tersebut tiba-tiba berubah menjadi seperti di dalam hutan yang ditumbuhi banyak pohon besar. Zhou tetap dengan keheranan. Ya, namanya juga anak baru, harap maklum ya, Sabreker. Shu pun menjelaskan kepada Zhou bahwa fenomena ini merupakan spell array yang diperkuat dengan artefak sihir, sehingga dapat menarik kekuatan dari langit dan bumi apabila array tersebut telah terpasang sepenuhnya. Kecuali jika metode menghancurkan array ini bisa ditemukan, dan array ini akan memiliki kekuatan magis yang 10 kali lebih besar. Zhou langsung melontarkan pertanyaan kepada Shu. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Dengan gaya menyepelekan keadaan, Shu menjawab dengan senyum tipisnya dan berkata, "Jangan khawatir, Master Shi pasti akan menemukan pintu dan pusat arai dengan menemukan pusatnya jika kita bisa menghancurkan arai yang menjebak kita." Shu tiba-tiba kaget dan melirik ke sebuah kiri. Terlihat kekuatan Tao yang besar berwarna kuning keemasan yang menghantam ke tanah. Shu melongo melihat ke arah Master Shi yang mengeluarkan kekuatan sangat besar sehingga terjadi ledakan yang cukup dahsyat serta mengeluarkan cahaya terang yang menerangi sekelilingnya. Master Shi berkata, 10 kali lipat memang tidak bagus, tapi bagaimana kalau 100 kali lebih kuat, bukankah itu lebih baik? Sambil menjentikan jari kanannya. Di sini Mimin dan kalian dikasih gambaran nih seberapa besar kekuatan Master Shi. Ya, memang udah tingkatan yang beda ini. Kelihatan cahaya seperti petir menghantam ke arah danau yang ada di depan mereka, sehingga membuat air yang ada di danau bergelonjak menyembur ke atas. Setelah itu Master Shi, Shu dan Zhou berjalan ke arah tengah danau. Di sana mereka melihat ada seorang yang berada di tengah danau yang mungkin itu adalah Sandranya.
Su pun seketika berlari ke arah orang itu sembari berkata, "Itu adalah sandranya. Jangan khawatir, kami di sini akan menyelamatkanmu," ucap Su. Tanpa disadari, orang yang Su anggap adalah Sandra ternyata berubah menjadi iblis yang menyeramkan dan hendak menyerang Su pada saat itu juga. Su sangat terkejut. Dalam hati Su berkata, "Habislah sudah." Sebelum iblis itu menyerang dan melukai Su, datang sembaran seperti kilat yang berwarna kuning menyambar tepat di kepala iblis. Dan ternyata itu adalah kekuatan dari sang Master Shi yang sigap menyelamatkan Su. Tampak Su dan Zhou shock dengan kejadian tersebut. Master Shi melirik ke arah sebelah kiri atas seperti dapat melihat dan merasakan keberadaan dari seseorang yang memasang arai yang menjebak mereka. Lalu Shin berpindah. Nampak sosok orang yang memegang kuas lukis dan ia terlihat cukup ketakutan dan tidak percaya akan apa yang telah dilakukan Master Shi. Ternyata orang itu adalah seorang kultivator iblis yang bernama Master Pang Yu. Pang Yu sangat ketakutan sehingga mengeluarkan keringat dingin. Di situ terlihat Master Shi, Shu, dan Zhou berada di atas kanvas lukisan Pang Yu. Di sini Mimin mau ngasih tahu kalau kanvas lukisan itu adalah sebuah media untuk menciptakan arai yang mengurung dan menjebak Master Shi dan kawan-kawan. Pang Yu terlihat sangat kesal dan tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Master Shi. Di dalam ruangan Pang Yu terlihat tongkat gada yang mengeluarkan aura hitam menyeramkan. Pang Yu berkata pada Sandra yang dia tahan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkannya walaupun Master Shi adalah pria yang sangat berbakat. Pang Yu berkata seperti itu karena merasa aman dengan memiliki Ghost Hammer. Oh iya nih, Ghost Hammer itu adalah nama dari tongkat gada yang ada di sebelah kanan Pang Yu yang memancarkan aura gelap. Pang Yu melihat ke arah Ghost Hammer dan berkata bahwa sebentar lagi Sandra dan para penyusup yaitu Master Shi akan menjadi makanan bagi artefak sihir Ghost Hammer. Mimin pikir Pang Yu ini orang yang pinter dan hebat. Ternyata cuman orang tua biasa yang sok menjadi penjahat guys. Hahaha. Belum tahu aja tuh orang gimana OP-nya si Master Shi ini. Kembali ke topik ya Sabreaker kaum review. Terlihat Pang Yu tertawa dengan bangga dan lepasnya. Seakan dia sudah pasti menang melawan Master Shi. Belum menikmati tawa jahatnya, Pang Yu tersentak kaget melihat ke arah kanvas lukisan yang menjadi media arai. Ternyata Master Shi dan kawan-kawan tiba-tiba menghilang dari lukisan kanvas itu. Masih bingung mencari keberadaan Master Shi, muncul lingkaran hitam tepat berada di atas kepala Pang Yu. Dan ternyata keluarlah sebuah pergelangan kaki dari lingkaran hitam itu. Pang Yu pun dibuat tambah heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian muncullah Master Shi dari lingkaran hitam itu bersama Su Jisheng yang dibawa dengan tangan sebelah kanan dan Nona Zhou di tangan sebelah kirinya. Seraya mengucap, "Yo," layaknya MC yang memiliki kekuatan OP yang gak punya rasa takut. Oke Sabreaker, untuk part 2 kita sudahi sampai di sini. Mimin juga capek nih ngoceh bau. Buat kalian yang belum sabrek, jangan lupa untuk sabrek dan like. Dan juga tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Cuman itu cara buat Bangke bisa semangat untuk tetap terus ngonten. Dan buat para Sabreaker setia kaum review yang mau ngasih Mimin rokok sebat 2 bat, linknya udah Mimin taruh ya di deskripsi. Tunggu part selanjutnya cuman di kaum review. See you.